Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arya Trius Giantara dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2022 dan Saya Alexander Dedewana dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2022. Nah, di sini kita berdua mau membahas topik seputar SDGs. Lebih spesifiknya adalah pendidikan berkualitas. Untuk sekedar latar belakang, kita berdua ini dari SD sampai SMA memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda lah gitu. Ariel dari negeri, saya dari swasta. Nah, kalau di negeri itu kayak gimana sih pendidikannya? kalau di negeri sih secara kualitas kualitas yang ada secara guru misalkan itu tuh kurang. Kalau yang saya rasakan ketika bersekolah di SD sampai SMA tuh, yang pertama tuh rata-rata kekurangan guru atau orang ya. Rata-rata guru-guru PNS tuh sudah berumur dan rata-rata honorer yang ada, dan honorer tuh cukup jarang juga. Jadinya agak keterbatasan bagi kami untuk mendapatkan ilmu yang maksimal gitu. Terus yang kedua adanya kekurangan yang kayak teknologi gitu. Kita masih mengandalkan buku-buku, dan waktu SMA sih lebih kerasa buku-bukunya tuh kurang banyak lah ya. Dan kelas waktu itu saya masuk IPS dan itu cukup kurang gitu. Itu yang saya rasa. Oke. Kalau di swasta gimana? Kalau di swasta tuh mungkin dari segi guru ya, segi guru sebenarnya nggak ada keterbatasan yang cukup berarti sih gitu, karena kurang lebih guru-guru di sekolah swasta itu kayak PNS lah gitu, udah ada gajinya yang jelas, dan juga karena swasta kan ada yayasan dan segala macam, jadi sebenarnya lebih tergantung ke yayasannya itu gede apa enggak gitu. Kalau yayasannya gede mah, kebetulan dulu sekolah saya yayasannya yang gede, jadi dari segi pendidikan juga cukup, dari teknologi dan media pembelajaran juga cukup. Cuman paling perbedaannya adalah di swasta tuh ya lebih ketat lah ya. Ajaran-ajarannya lebih ketat itu. Selanjutnya kita tadi akan membahas tentang pendidikan yang berkualitas nih. Tapi bagaimana sih pendidikan berkualitas di Indonesia itu harusnya gitu? Pendidikan berkualitas di Indonesia tuh sebenarnya saat ini ya itu lagi ngalamin transformasi dengan diperkenalkannya kurikulum merdeka nih. Ini mah kita sebenarnya udah nggak ngalamin sih ya, karena udah kuliah. Tapi kurikulum merdeka ini sebenarnya tuh menekankan pada kompetensi dasar dan keterampilan nih. Terus kurikulum ini juga mengadopsi metode penilaian yang kayak apa ya, disesuaikan sih sama siswa-siswanya gitu. Jadi berbeda lah kayak kita dulu. Kalau kita kan dulu benar-benar kayak disamaratain ya. Sekarang mungkin lebih disesuaikan sama siswa-siswanya. Terus juga pelajaran-pelajaran itu dipangkas, dan juga guru tuh dipaksa buat mengenalkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif gitu. Nah, itu sebenarnya yang karena kita tidak mengalami ya, tapi saya ketika melihat gitu sekarang kondisinya itu cukup bagus, tapi tidak ditunjang oleh kualitas guru yang sama. Itulah yang mungkin agak menjadi pertanyaan gitu. Rata-rata khususnya difokuskan untuk pendidikan berkualitas tuh menurut saya di Indonesia saat ini tuh bukan untuk siswanya dulu gitu, tapi lebih ke pembentukan gurunya seperti apa gitu. Itu sih kalau yang saya rasakan ya. Betul. Terus ini deh mungkin kurikulum merdeka itu kan jadi ada transformasi nih. Nah, itu dampaknya ke pendidikan di Indonesia itu apa sih? Misalnya kayak ngurangin tantangan yang selama ini adakah, atau mempengaruhi pendidikannya secara umum kah? Dulu kalau menurut saya sih Indonesia tuh udah membuat kemajuan besar lah secara pendidikan, terus menyediakan aksesnya tuh universal lah ke pendidikan dasar dalam beberapa dekade terakhir. Terus kualitas pendidikan di Indonesia juga, tapi ya kualitasnya masih tertinggal gitu. Walaupun udah ada kemajuan besar tapi masih tertinggal gitu. Nah, tantangan yang signifikan yang dihadapi adalah meskipun ada akses pendidikan yang telah berkembang secara signifikan, tapi pembelajaran tetap rendah gitu. Namun tetap ada langkah yang bisa diambil sih untuk mengatasi rintangan atau tantangan tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu apa itu? Nah, yang pertama tuh memberikan prioritas tinggi pada pendidikan yang pertama usia dini ya. Sebelum yang tadi setelah saya sebutkan itu, yang pertama adalah tentang kualitas guru, itu ada pendidikan usia dini, terus ada juga kalah gitu ya. Terus ada partisipasi juga dalam pendidikan dasar gitu, untuk pendidikan yang layak gitu, lebih layak gitu. Terus yang ketiga ada menciptakan alokasi dana yang lebih baik gitu. Tapi yang saya tahu gitu bahwa alokasi dana buat Kemendikbud ini cukup tinggi gitu. Betul. Itulah dialokasikan dengan baik gitu. Terus ada pelatihan kejuruan juga yang baik. Nah, mungkin kita dari latar belakang sastra gitu. Nah, misalkan kayak mungkin kalau dari kita tidak terlalu menjurus untuk pengajaran menjadi guru sih, dan pembelajaran lebih umum ada, lebih umum. Itu masih ada di universitas-universitas yang emang melahirkan
sarjana pendidikan gitu yang Iya. menjadi guru. Nah itu lebih diperbaiki lagi gitu. Terus adanya penekanan pada pendidikan orang dewasa juga Nah ya betul. yang untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengajar yang bagus, manajemen sekolah yang bagus juga, terus koordinasi antar sama tingkat pemerintahan. Begitu sih. Jadi kayak orang dewasa tuh kayak buat kita lah ya. Ya itu. Yang nantinya jadi guru lah atau mungkin jadi apapun lah pekerjaan yang nanti akan kita lanjutkan. Oke. Ini saya juga penasaran nih, karena kita punya latar belakang yang berbeda juga, tapi ada di negeri dan swasta. Ini saya juga nggak tahu apakah sama atau tidak, tapi ada gak sih yang Anda ketahui gitu tentang program pemerintah gitu yang meningkatkan buat kualitas atau mutu pendidikan gitu? Sebenarnya saya kurang tahu ya ini di swasta doang apakah negeri juga. Tapi kalau tindakan-tindakan dari pemerintah sih yang jelas kayaknya nih kurikulum merdeka tadi kan yang udah disebutin, di mana itu menyesuaikan dengan siswa dan segala macam. Terus juga ada program merdeka belajar mungkin kayak sekarang kita di kuliah ada MBKM kayak gitu, banyak kesempatan buat belajar dengan cara lain. Terus ada bos itu yang kayak apa ya, jadi buku pelajaran segala macam tuh dibiayai oleh pemerintah. Terus kita kan sebenarnya kurang tahu nih dengan uang sekolah atau uang kuliah yang tinggi itu apakah kita terjamin kan nih dapat pendidikan berkualitas atau enggak. Terus gimana sih cara kita buat tahu kita tuh dapat pendidikan berkualitas atau kita bakal dapat pendidikan berkualitas? Mungkin yang pertama tadi udah disebutin ya sama saya tentang guru yang berkualitas, karena itu faktor utama untuk menciptakan siswa yang oke lah gitu. Terus selanjutnya ada kurikulum juga yang relevan gitu, tidak mementingkan siswanya saja, tapi ada gurunya juga gitu yang bisa berkembang dengan kurikulum itu. Terus yang ketiga ini juga paling penting, ada fasilitas yang memadai. Lalu ada yang keempat tuh ada media belajar juga yang tersedia gitu. Itu penting. Tidak hanya waktu di sekolah tuh kita cuman papan tulis doang, tapi ada hal-hal lainnya gitu yang menopang itu. Terus ada evaluasi yang adil dan objektif, jangan sampai meninggikan nilai untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Terus ada juga dukungan psikologis dan emosional gitu dari ini gitu, dari guru untuk siswa. Terus ada keterlibatan orang tua dan wali, ini cukup penting juga gitu. Ada keterlibatan orang tua atau wali. Terus ada keseimbangan antar kurikulum dan ekstrakurikuler nih. Kadang akademik dan ekstrakurikuler tuh agak bersinggungan ya, tidak saling support. Nah itu yang bikin berbahaya juga sebenarnya, dan itu yang akan meningkatkan kualitas pendidikan. Terus kan kita nggak tahu, kita membahas tentang pendidikan berkualitas gitu, tapi dengar juga akhir ini ada perbincangan tentang UKT yang naik gitu, khususnya di universitas negeri. Nah apakah Anda tahu nggak gitu kan, kemudian menurut Anda bagaimana sih tentang UKT itu bisa naik? Apakah menjadi penghalang nggak bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Cukup tahu sih, karena emang lagi rame juga diperbincangkan sama banyak mahasiswa lah, nggak cuman di kalangan kita gitu. Nah itu sih sebetulnya katanya gara-gara kampus-kampus yang naikin UKT itu karena mereka PTNBH lah gitu. PTNBH tuh kayak perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah itu jadi mereka intinya kayak ngatur sendiri lah keuangannya bagaimana, sumber dayanya bagaimana. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang buat naikin UKT. Terus tadi ke pertanyaan yang kedua, sebenarnya ngaruh nggak sih ya jadinya? Itu ngaruh sih jelas, karena lagi-lagi pendidikan aja udah apa ya, istilahnya udah affordable aja tuh, belum semuanya kejangkau gitu. Anak-anak dan segala macam. Apalagi kalau misalnya UKT atau uang sekolah tuh dinaikin. Nah itu kayak jadi tambah dong alasan kayak uangnya nggak ada misalnya, terus juga jadi ya udahlah nggak usah sekolah segala macam. Nah itu jadi penghambat paling besar ya, dimana kita tuh seharusnya mengembangkan malah jadi ntar makin mundur. Cuman dengar ini sih apa, katanya pemerintah udah menindaklanjuti sebenarnya khususnya terkait UKT ini, jadi nggak jadi dinaikin. Tapi mungkin nggak jadi dinaikinnya tahun ini ya nggak tahu tahun depan. Jadi mungkin ya harapannya sih bisa lebih bijak aja lah gitu. Kalau dinaikin ya benar-benar ada solusinya juga bagi yang nggak bisa bayar atau bagaimana, atau kendala dalam hal tersebut tuh bagaimana solusinya. Seperti itu sih. Tapi yang jelas pendidikan berkualitas itu penting ya. Betul. Itu penting. Karena pendidikan aja udah penting, apalagi yang berkualitas. Dan karena tadi udah kita jelasin pendidikan berkualitas itu kayak gimana, ciri-cirinya, terus juga mungkin kita pernah ngalamin juga. Jadi harapannya teman-teman pun juga bisa terbantu, bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dengan terjangkau harganya, tempatnya, dan lain sebagainya. Nah itu mungkin cukup sekian ya pembahasan tentang pendidikan berkualitas, bagaimana kami menanggapi tentang pendidikan berkualitas dan dengar-dengar tentang UKT naik ini seperti apa. Mungkin cukup sekian, mohon maaf banyak kekurangan dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.